salam sejahtera untuk semua peserta mata kuliah Estetika Bentuk 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asistensi tugas 1, yaitu komposisi bentuk sederhana. Tampilan yang terlihat ini adalah tampilan e-learning yang mana ada 49 peserta, namun yang mengirimkannya hanya 39. Dan setelah saya buka satu-satu, ternyata 7 diantaranya belum mengaktifkan berbagai file atau tidak bisa diakses filenya. Jadi yang terlihat itu hanya 32 peserta yang kirim. Saya coba buka satu persatu untuk lihat. Di sini kalau yang tidak kirim itu tandanya merah, sedangkan yang kirim itu tandanya hijau, itu artinya tersedia. Dan bagian sebelah kanan itu link-link pengumpulannya kelihatan. Bagi pertemuan satu ini diharapkan semua bisa lebih aktif lagi untuk pengumpulan tugas dalam mata kuliah ini. Baik, di sini sudah saya buka beberapa file, kurang lebih ada 32 file. Untuk kalian bisa lihat komentar-komentar saya terkait dengan tugas kalian tersebut. Yang pertama dari punyanya si Rivaldo Nokas. Yang paling pertama saya lihat sketsanya. Ini untuk kalian semua bahwa ketika menggabungkan file PDF maka harus diatur supaya filenya dalam posisi yang mudah terlihat. Kalau ini kan harusnya landscape, tapi yang dia tampilkan di sini portrait, sehingga agak menyulitkan pada saat dilihat. Harusnya bisa diatur mana yang landscape, mana yang portrait. Terus ketika saya melihat tentang proses atau bagaimana dia menghasilkan bentuk, secara keseluruhan sudah baik. Di situ ada prinsip yang digunakan, yaitu keseimbangan, skala, dan kesatuan. Bentuk dasar yang digunakan yaitu persegi. Jadi kalau skala mungkin dari besar kecilnya, perbedaan besar kecilnya kubus. Terus keseimbangan dari bentuk yang simetris, dan untuk kesatuannya mungkin dari beberapa kubus itu menyatu menjadi sebuah komposisi dengan menggunakan satu bentuk dasar, yaitu bentuk dasar persegi yang di 3 dimensikan menjadi kubus, kurang lebih seperti itu. Proses pengerjaannya terlihat dia mengerjakan sendiri. Semoga bisa dipertahankan untuk ke depan, bisa lebih konsisten. Jadi dari sisi tata letak ini hal yang agak baik ya, tidak sesak terhadap alasnya, tidak sesak. Terus ketinggiannya juga tidak terlalu tinggi, jadi mudah kita lihat dari semua sisi. Jadi dari depan, kiri, kanan, belakang semua bisa kita lihat komposisi ini. Karena ini bentuk yang sederhana, oke lah, untuk tahapan bentuk seperti ini masih bisa diterima. Oke, jadi ada sketsanya, prosesnya dari bentuk dasar sampai ke bentuk akhir. Setelah itu bentuk akhirnya dibuat dalam maket seperti ini. Ini hal yang baik yang dicontohi oleh Rivaldo Nokas ini, mungkin bisa dicontohi oleh yang lain ketika prosesnya berjalan dengan baik, pasti hasilnya juga berjalan dengan baik. Rivaldo Nokas diharapkan bisa mempertahankan ini ke depan. Mungkin nanti yang selanjutnya bisa diperbaiki dengan membuat lebih rapi lagi. Kalau bisa diwarnai, bisa diwarnai. Kemudian ini ada satu komposisi bentuk segitiga seperti ini. Cuman ternyata waktu di sini ada 5 segitiga, bentuk satu bentuk dasar menjadi 5 segitiga, dikomposisikan seperti ini. Harusnya ketika dia membuat komposisi dia sudah memperhatikan bagaimana komposisi itu disatukan, sehingga tidak butuh lagi penahan kiri dan kanan seperti ini. Jadi logika tentang berat dari komposisi ini perlu untuk dipertimbangkan. Proses kerjanya baik, tinggal diperbaiki nanti untuk jangan sampai di bawah terlalu kecil, di atas terlalu banyak, akhirnya tidak bisa menyatu dengan baik komposisi ini. Akhirnya ada penahan bagian kiri dan kanan. Yang berikut, ya, dari peserta ini terlihat kurang ada prosesnya ya. Jadi harusnya ada proses bagaimana dari bentuk dasar itu berubah menjadi bentuk-bentuk yang dikomposisikan dengan prinsip apa. Setelah itu proses bentuk perubahan bentuk itu menjadi bentuk akhir. Kalau yang di sini terlihat bentuk dasar langsung menjadi bentuk akhir, jadi prosesnya tidak terlihat. Seperti itu. Terus untuk bagian hasil akhirnya, bagian hasil akhirnya seperti ini, namun tidak disajikan secara baik ya. Jadi kemarin ada ketentuan tentang garis pinggir, kop nama, terus ketinggian objek juga jangan sampai terlalu tinggi seperti itu. Nanti bisa diperbaiki lagi, terus atur supaya jangan sampai terlalu besar. Mungkin semua ini bisa diturunkan lagi ukurannya 22 cm supaya dia tidak terlalu tinggi dibanding dengan alas yang digunakan. Oke, yang berikut ada satu tahapan seperti ini, cuman proses bentuknya ada tapi tidak dilengkapi dengan keterangan prinsipnya apa, perubahan ini karena apa, sehingga tidak terlihat prosesnya dengan jelas.
Dan di sini tidak ada market ya, jadi si peserta ini belum mengerjakan marketnya, padahal yang kami tunggu paling penting adalah marketnya. Baik, yang berikut di sini ada prosesnya terlihat, tapi mungkin sebaiknya diatur lebih maksimal, lebih kreatif lagi sehingga tidak ada ruang yang kosong seperti itu. Terus di bagian marketnya seperti ini, prinsip yang digunakan irama dan skala focal point. Di sini focal point kurang terlihat ya, skala kurang terlihat juga karena hampir semua kotak yang dimiringkan ini bentuknya sama dan ukurannya sama, tinggal nanti diperbaiki. Kalau mau irama bisa seperti ini, tetapi ini irama yang masih monoton, nanti tinggal diperbaiki. Kemudian yang berikut ini bentuk dasarnya segitiga, prosesnya ada terlihat, teman, mungkin bisa dilengkapi lagi, jadi penggabungan antara satu segitiga dan segitiga yang lain terus menjadi bentuk marketnya. Terus ternyata ketika saya lihat si peserta ini mengerjakan marketnya kurang sama dengan apa yang disketsa. Itu terlihat seperti ini, padahal yang disketsa seperti ini, kurang sesuai dengan yang disketsa. Jangan sampai seperti ini ya. Kalau apa yang disketsa diupayakan supaya semirip mungkin dengan yang di marketnya. Jadi kalau yang market ini ditempatkan menyudut, di sketsa juga ditempatkan menyudut, sehingga kita bisa lihat sama dengan yang di sketsa. Seperti itu, nanti bisa diperbaiki lagi orientasinya. Ini kalau di sketsa tadi 3, bahkan di market ini sudah menjadi 4. Ini tuh, coba bisa dilihat. Mungkin hampir mirip, tapi diupayakan supaya bisa lebih maksimal lagi bagaimana membuat sketsa dan hasil akhirnya. Oke, yang berikut ini salah satu prosesnya. Nanti ketika kalian mengerjakan komposisi, gambar yang paling pertama itu adalah gambar sketsanya, jangan langsung menjadi gambar marketnya. Gambar sketsa, setelah itu gambar marketnya, setelah itu baru proses kerjanya. Si Jeffrey jawaban punya ini masih terlalu tinggi ya, bagian atas itu diperpendek lagi, jangan sampai terlalu tinggi, akhirnya tidak seimbang dengan alasnya walaupun bentuknya sudah mendekati yang diharapkan. Tapi kita coba cek bagaimana prinsip yang digunakan. Harusnya penjelasan ini langsung pada sketsa, sehingga sketsanya tidak kosong saja tapi ada penjelasannya, seperti itu. Yang berikut ini sketsanya masih sangat sepi, masih sangat sederhana, masih sangat sedikit, dibuat lebih maksimal lagi. Komposisinya untuk tahapan awalnya ini bisa, tapi harusnya bisa dibuat lebih kreatif lagi untuk junior. Penjelasan sketsanya juga harus dibuat lebih lengkap. Oke, yang berikut jadi tampilan awal itu adalah sketsanya dulu, baru market, dan yang paling terakhir itu adalah dokumentasi kerjanya. Ini bagian bawah terlalu kecil, bagian atas terlalu besar, kayaknya mau dibuat menyerupai bunga. Oke lah, ada ide seperti ini bisa diterima, tapi yang penting diatur komposisinya supaya terlihat menarik. Nah seperti ini, kayak bagian kanan itu lebih berat daripada bagian kiri, padahal bidang alasnya ini cukup luas. Yang berikut ada satu bentuk seperti ini, bisa proses bentuknya terlihat jelas ya. Proses bentuknya terlihat jelas. Ini ada bentuk dasar, bentuk 3 dimensi, ada prosesnya, ada prinsipnya yang digunakan, bisa diterima. Baiknya kalau semua membuat proses sketsa bentuk, harusnya ada peralihan-peralihan seperti ini menjadi bentuk akhir, terlihat 2 dimensinya dan juga terlihat 3 dimensinya. Dan ketika dicek di market, mungkin mendekati apa yang di sketsa. Jadi ada prosesnya dan ada hasilnya yang terlihat jelas. Berikut yang penting di awal itu adalah sketsa bentuknya. Oke, ini ada prosesnya juga terlihat jelas, perubahan-perubahan, peralihan-peralihan bentuknya menjadi bentuk akhir. Oke, ada potongan-potongan segitiga yang dibuat. Oke, seperti ini bisa diterima. Cuman kalau dicek tentang prinsip, kalau kita cek tentang prinsip, oke, di sini keseimbangan, oke, irama. Nah di sini iramanya yang kurang. Terlihat semua itu sama besar,
mungkin yang ditentukan itu keseimbangan, kesatuan bisa, tapi kalau irama kurang kuat yang tertampil dari bentuk ini. Terus jangan lupa harus ada range antara garis pinggir dengan bentukan objeknya. Itu kemarin saya tentukan 2 cm paling maksimal dari garis pinggir. Kalau ini ada bagian yang sudah sangat mepet dengan bagian pinggirnya. Itu juga perlu diperhatikan supaya ketika kita lihat bagaimana kalian menyesuaikan bentuk yang ada dengan bidang alasnya itu sesuai dan proporsinya terlihat jelas. Proporsi artinya perbandingan antara bentuk komposisinya dengan bentuk alasnya. Jangan sampai terlalu besar komposisinya melewati bidang alasnya. Oke, ini juga ada satu proses seperti ini. Terus ini terlihat bagaimana bentuk akhirnya. Cuman ketika kita cek dengan prinsip yang digunakan, yang digunakan yaitu kesatuan. Kesatuan saja saya pikir kurang kuat. Ada sedikit terlihat menyatu tapi kurang kuat karena tidak membentuk sesuatu, terus tidak tidak menuju ke satu titik walaupun menggunakan bentuk dasar yang sama seperti itu. Jadi kalau omong tentang kesatuan harus benar-benar menyatu dan kompak seperti itu walaupun bentuk dasarnya sama. Mungkin bisa dicoba lagi untuk dilihat bagaimana kesatuannya itu lebih maksimal. Yang berikut ada satu gubahan lagi seperti ini. Ini sudah mau menyerupai rumah ya. Mungkin ketika kita lihat di sketsa segitiga, bentuk dasar, skala, di sini tidak ada yang namanya prinsip komposisi. Komposisi adalah bentuknya yang dikomposisikan, itu bukan prinsip. Komposisi itu sebuah metode atau sebuah cara, bukan prinsip. Jadi prinsip yang dimaksud nih harusnya yang skala dan focal point. Skala iya bisa, untuk skala bisa, tetapi kalau focal point tidak ada sesuatu yang menonjol, kurang menonjol. Apakah yang di bagian depan itu yang mau ditonjolkan sehingga dia menjadi focal point, ataukah yang di bagian belakang yang besar, jadi belum terlihat jelas mana yang mau di focal point kan. Terus yang berikut sketsanya belum terlihat prinsip apa yang digunakan. Di sini hanya bilang bentuk dasar, kotak, dipotong, dirotasi, tapi tidak disebutkan bentuk dasar atau prinsipnya. Padahal semua komposisi ini dibuat harus menyesuaikan dengan prinsip apa yang mau digunakan. Itu yang paling penting. Jadi ketika bentuk ini dibuat itu karena ada alasan prinsipnya, jadi tidak membuat bentuk terus menghasilkan prinsip. Jadi seperti itu. Jadi si peserta ini masih gagal untuk memahami prinsip rancangan. Nanti dilatih lagi. Terus si peserta ini menghasilkan bentuk seperti ini karena menggunakan lem Cina nih seperti ini, sehingga lemnya merembes. Kalau menggunakan lem UHU mungkin lebih rapi karena tidak ada rembesan-rembesan, kecuali lemnya tidak ditempel atau disajikan secara baik. Untuk proses pembuatan bentuknya ada prosesnya, tapi perubahan-perubahan bentuk itu belum dijelaskan alasannya kenapa berubah begini, kenapa ditambahkan kotak kecil, kenapa ada kotak kecil satu di bawahnya. Harusnya dijelaskan dengan keterangan yang ringkas tetapi jelas seperti itu. Jadi harusnya ada penjelasan singkatnya. Di sini prinsip yang digunakan adalah prinsip kesatuan. Kesatuan kurang menyatu, walaupun menggunakan bentuk dasar, tetapi terlihat kurang menyatu. Nanti coba dilatih lagi untuk prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan itu bagaimana sebuah bentuk yang kita hasilkan itu kompak. Itu bisa saja dia membentuk sesuatu, menyerupai apa begitu, bentuk-bentuk yang kecil-kecil menyerupai bentuk apa, itu bisa dikatakan menyatu. Atau semua bentuk itu berorientasi kepada satu titik, nah itu bisa kita katakan kesatuan. Seperti itu, nanti bisa diperbaiki. Ini juga ada satu bentuk seperti ini. Oke, bisa sederhana begini saja, saya pikir tidak masalah. Tidak harus yang rumit-rumit, akhirnya bentuk atau prinsip yang digunakan itu tidak jelas. Karena ini masih sederhana. Yang kami harapkan itu adalah kalian benar-benar memahami prinsip dan bisa menerjemahkannya dalam proses analisa bentuk dan hasil bentuk dalam rupa maket seperti ini. Jadi peserta ini bisa, hanya nanti sketsanya bisa dibuat lebih arsitektural lagi. Oke, yang berikut ini saya minta tidak diketik dengan komputer ya, saya minta tulis tangan, sketsa pun sketsa tangan. Kalau mau digabung fotonya di Word tidak masalah, tapi tidak diketik dengan menggunakan Word seperti ini. Hasilnya juga saya pikir belum terlalu maksimal, walaupun sudah terlihat ya. Di sini prinsip yang digunakan adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang terlihat di sini tidak terlalu boleh. Ada
ada mirror, bentuk yang sama tapi di mirror bisa, cuma mungkin pengelemannya yang kurang rapi. Bisa, ini bisa bentuknya seperti ini, bisa nanti dibuat lebih rapi, bisa diwarnai. Oke, yang berikut. Oke, ini satu tahapan yang bisa, tapi kurang terlihat penjelasan teksnya. Jadi kenapa berubah dari satu bentuk, kenapa ada tambahan bentuk yang lain, itu perlu dituliskan penjelasan sketsanya. Komposisinya seperti itu. Ini masih mirip seperti yang tadi punyanya peserta pertama ya, nanti bisa dibuat lebih lebih kreatif lagi, karena jangan sampai ketika semua menggunakan bentuk yang ini hasilnya sama. Harusnya mungkin ada satu bisa diputar diagonal, ada satu bisa dimiringkan, walaupun keseimbangan tetapi tidak kaku. Kalau ini kiri kanan atas bawah kaku, sama semua. Oke, yang berikut. Jadi jangan lupa lembaran pertama itu harus mulai dari sketsa dulu. Jadi tahapannya mulai dari sketsa, baru pengerjaannya. Jadi yang paling pertama itu adalah sketsanya, terus yang kedua maketnya, baru yang terakhir itu adalah dokumentasi sementara kerja, baik itu sementara sketsa maupun sementara kerja maketnya. Di sini terlihat prinsip yang digunakan kesatuan yang belum menyatu. Jadi untuk yang menggunakan prinsip kesatuan perlu dilatih lagi kesatuan itu agar benar-benar menyatu dan kompak. Bagian belakang terlalu tinggi bisa diatur lagi, pendek sedikit sehingga peralihannya jelas untuk sebuah bentuk komposisi yang baru seperti ini. Idenya sudah ada tapi mungkin belum kompak. Kalau si peserta buat seperti ini, yang sementara dia pegang ini mungkin bisa, tapi ketika sudah dibuat seperti ini akhirnya lebih buyar bentuk kesatuannya. Oke, yang berikut. Jangan lupa tampilan pertama itu adalah sketsa bentuk kalian. Terus kalau kalian, ini teknis ya, kalau kalian menggunakan lem UHU, setiap menggunakan langsung tutup. Kalau terbuka seperti ini satu kali kerja satu lem. Padahal lem UHU itu bisa digunakan untuk beberapa tugas. Di sini sketsanya tidak terlihat ya, walaupun ada sementara kerja sketsa, tapi kami tidak bisa baca dengan jelas prinsip apa yang digunakan. Apalagi foto terbalik seperti ini, nanti si peserta bisa perbaiki dan pastikan bahwa hasil maketnya itu benar-benar sesuai dengan prinsip yang digunakan. Jangan sampai maketnya lain, prinsipnya lain, atau sketsanya lain, prinsipnya lain. Oke, yang berikut ada satu peserta dengan bentuk seperti ini. Ini bisa, tapi ketika dilihat dari samping ternyata bagian kanan atau yang bagian kiri itu kurang terlihat komposisinya. Jadi ada satu sisi saja yang lebih banyak variasi, sedangkan sisi yang lainnya tidak bervariasi, monoton saja. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki. Prinsipnya keseimbangan pasti nih. Mana sketsanya? Ya, keseimbangan dan skala bisa. Skala yang dimaksud adalah besar kecil perbedaan ukuran dari sebuah bentuk dasar yang disatukan. Kalau yang ini bisa tambah dengan prinsip kesatuan, karena skalanya dapat, keseimbangannya dapat, dan kesatuannya dapat. Jadi dia benar-benar menyatu dan kompak. Seperti ini yang saya sebutkan bentuk kompak. Tetapi bentuk kompak itu tidak harus seimbang, kalau tidak menggunakan prinsip keseimbangan pun bisa. Oke, yang berikut. Si peserta ini sketsanya mana? Nah, ini diatur lagi ya supaya jangan sulit seperti ini. Ini harusnya landscape penempatan. Prinsip skala, kesatuan. Oke. Skala ya. Kalau skala mungkin yang paling pinggir-pinggir itu dimulai dulu dari bentuk yang lebih kecil. Setelah itu baru yang paling tinggi juga tidak apa-apa. Yang penting ketika orang melihat bentuk ini bisa dilihat dari semua sisi. Jangan sampai bentuk-bentuk yang besar itu mengalami bentuk-bentuk yang kecil. Seperti itu. Untuk ide-idenya saya pikir bisa untuk dikembangkan. Sudah terlihat bagaimana berproses bentuk. Yang berikut. Nah, ini masih pakai ganjar-ganjar seperti ini, masih penahan-penahan. Harusnya komposisi bentuknya yang menyatu. Kalau mau dibuat melayang tinggal ditempel di salah satu sisi yang lebih tinggi. Sehingga memang ini adalah perpaduan dari bentuk-bentuk dasar yang digunakan. Tidak menggunakan lempeng-lempeng seperti itu. Lempeng-lempeng seperti ini ada penahan. Akhirnya bentuknya tidak dikomposisikan secara baik. Bisa diperbaiki lagi si peserta ini. Kalau mau dibuat melayang maka bentuk yang satu bisa ditempel di bentuk yang lain yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat komposisi itu harus benar-benar kompak, tergantung dengan prinsip apa yang digunakan. Seperti itu ya. Keseimbangannya juga belum terlalu terlihat jelas. Kalau lihat seperti ini, seperti yang bagian kiri lebih berat dari bagian kanan. Ini juga walaupun secara 2 dimensi terlihat hampir sama. Nanti bisa diperbaiki lagi. Terus ini juga terlalu tinggi. Mungkin nanti bisa diperkecil lagi ukuran. Yang berikut sketsanya bisa, mungkin ada bagian yang belum tuntas, ada bagian yang kosong. Jadi ketika kalian membuat sketsa, upayakan supaya semua bidang kertas itu digunakan.
Terus jangan sketsa di karton alas, sketsa langsung di kertas yang mau digunakan untuk sketsa, dan karton alasnya itu digunakan untuk membuat maket dari hasil sketsa. Oh, hasilnya seperti ini, tetapi oke, bisa lah. Tetapi ini masih terlalu kaku ya, Teresia, nanti bisa diperbaiki, dibuat lebih kreatif lagi. Yang berikut, oke, proses. Jadi yang paling pertama itu terlihat dulu sketsanya, setelah itu hasil maketnya, baru yang paling terakhir itu adalah foto-foto proses kalian sementara bekerja. Ini ada ide juga yang bisa diterima. Ini mungkin keseimbangan dan skala mungkin. Mana sketsanya? Oh, ini binsasi, saya pakai sketsa binsasi. Harusnya sketsa dulu anak. Ini sketsanya belum terlihat jelas penjelasan. Walaupun bentuknya saya pikir sudah agak baik ya, sedikit lebih rapi dibandingkan yang lain. Tapi jangan lupa space antara garis pinggir dan bentuknya harus maksimal itu 2 cm, jangan mentok langsung di garis pinggir seperti ini. Penempatannya dibuat diagonal miring seperti ini, saya pikir baik juga, sehingga tidak terlalu terlihat kaku. Nanti diperbaiki lagi sketsanya. Jadi yang pertama itu jangan lupa, yang paling terlihat itu sketsanya ya, seperti ini. Ini Melania Paga ya, Melania Paga boleh. Paling pertama itu sketsa, jadi kita tahu dulu apa ide kalian. Setelah itu ditunjang dengan maket. Sketsa, setelah itu maketnya, baru proses kerjanya. Dan hasil akhirnya. Terus ketika kalian foto hasil akhir, dia diatur supaya hasil fotonya itu menarik dilihat ya, jangan sampai ada bagian yang terpotong. Tinggal diatur angle pengambilan fotonya, sudut pengambilan fotonya. Prinsip ini bisa diterima. Oke, tinggal nanti diperbaiki lagi untuk urutan-urutan gambar. Oke, yang berikut, yang pertama itu adalah sketsanya dulu. Oke, ini ada bentuk dasarnya terlihat, tapi di bagian lainnya masih kosong. Jadi dimaksimalkan semua bidang kertas itu untuk digunakan membuat sketsa. Jadi kalau memang terlalu kecil bisa diperbesar. Terus hasil akhirnya, iya, si peserta ini menggunakan kulit buku gambar ya. Ini ada ide juga, saya pikir baik juga. Tidak harus membeli karton alas, cuman masih terlalu sepi komposisinya masih terlalu sepi. Mungkin bisa dibuat lebih variatif. Memang sederhana, tapi jangan sangat sederhana seperti ini. Yang kami minta itu sederhana, soalnya luasan bidang alasnya ini masih cukup ruang, tapi menghadirkan sebuah bentuk yang masih terlalu kecil seperti ini. Ini masih terlalu sedikit, 1, 2, 3, 4 bidang saja, 4 komposisi dasar saja yang digabungkan. Jadi itu perlu diperbaiki lagi, dimaksimalkan. Terus, oh ya, ini ada satu bentukan yang paling berbeda ya. Jadi mungkin dia menggunakan apa nih? Menggunakan pasir atau dia menggunakan apa nih? Lilin mainan atau apa, saya kurang tahu bahan yang digunakan ini. Tapi ada satu ide bahwa kalau yang lain itu menggunakan kubus segitiga, ada trapesium, tapi dia menggunakan bola. Saya pikir idenya ini saya apresiasi, cuman mungkin tinggal dimaksimalkan lagi bagaimana menyajikannya di alas yang dipersiapkan secara baik. Saya pikir bisa saja kalian menggunakan bahan-bahan seperti ini untuk mendapatkan bentuk bola dan sebagainya, tapi perlu disajikan dengan penyajian yang baik. Oke, prinsip yang digunakan, mana nih sketsanya? Bentuk akhir, wah ini fotonya kurang jelas. Prinsip dasar digunakan bola, keseimbangan dan kesatuan. Keseimbangan malah di sini tidak seimbang. Seperti ada 3 bentuk dasar, satu bentuk dasar digabungkan menjadi satu komposisi dasar, dan satu komposisi dasar itu diperbanyak 3 komposisi dasar dan menghasilkan sebuah komposisi dasar atau bentuk akhir. Yang seperti ini bisa, cuman keseimbangannya kurang jelas, kurang nampak. Jadi prinsipnya apa itu harus terlihat jelas di bentukannya. Jadi tinggal diperbaiki lagi. Tapi apresiasi buat idenya untuk membuat bola dengan bahan seperti itu. Oke, si peserta ini lagi. Oh, ini masih kurang penjelasan sketsa ya. Masih sangat kaku juga. Tapi ide membuat bentuk dari kertas bekas saya apresiasi. Tinggal nanti bentukan ini harus datang dari sebuah proses yang lebih terlihat prosesnya. Jadi di sketsa tadi itu harusnya sketsanya ada penjelasannya, prinsip apa yang digunakan, sehingga kita bisa cek di hasil akhirnya, oh ternyata ada yang kurang, ada yang pas. Jadi saya pikir nanti bisa diperbaiki lagi. Yang berikut ini, oke. Harusnya terlihat dulu sketsanya di awal, setelah itu maketnya, baru lanjutkan dengan dokumentasi fotonya. Oke, di sini terlihat ada proses bentuk yang berjalan dengan baik. Ada bentuk dasar persegi menjadi kubus, menjadi balok, dan komposisi.
Oke, saya pikir bisa, cuma nanti dicek lagi prinsip apa yang digunakan. Prinsip yang digunakan yang mana? Prinsip irama dan kesatuan. Tetapi sayang tidak terlalu terlihat jelas iramanya, malah ada bagian komposisi bentuk ini yang di luar atau mepet dengan garis pinggir dari alasnya. Jadi diatur supaya kompak. Ini siapa nih? Marchiselli. Terus jangan terlalu besar bentuk-bentuknya sehingga ketika digabungkan akhirnya bentuknya bisa overlap seperti ini. Terus diatur lagi kecil boleh, tapi yang penting prinsipnya jelas. Ada range-nya. Kalau saya bilang range-nya dari garis pinggir itu 22 cm, maka tidak boleh lewat dari 2 cm. Paling maksimal. Jadi tidak harus 2 cm, mungkin lebih kecil lagi sebelum sampai ke 2 cm bentuknya. Oke. 2 cm yang tadi saya maksud adalah 2 cm dari garis pinggir. Jangan terlalu besar akhirnya melebihi 2 cm. Oke, di tampilan awal itu harusnya gambar sketsanya dulu. Oke, terus oh ya, ini harusnya bentuk 3 dimensi ya. Si peserta ini dia membuat 2 dimensi yang menjadi komposisi 3 dimensi. Kalau segitiga harusnya mungkin dia bisa menjadi prisma, jadi menyerupai bentuk bangunan. Kalau yang seperti ini jadinya instalasi, tapi bukan bentuk-bentuk bangunan sederhana yang kami harapkan. Ini masih seperti instalasi, jadi ini salah, jadi diperbaiki lagi. Oke, yang terakhir seperti ini. Jadi awalnya tuh sketsanya dulu untuk kami melihat ide kalian. Setelah itu baru dokumentasi foto-fotonya dan maket. Jadi paling pertama itu sketsanya seperti apa, terus maketnya seperti apa, baru dokumentasinya sebagai bukti bahwa kalian mengerjakan sendiri. Terus fotonya jangan blur ya. Ini proses kerjanya foto blur, tetapi di sini hasilnya cukup jelas. Harusnya ini bisa jelas semua. Nanti diperbaiki lagi, prinsipnya belum terlihat jelas. Belum terlihat jelas sketsa prinsipnya. Ini tidak ada di sketsa. Nanti diperbaiki lagi. Oke, itu penjelasannya untuk semua yang sudah kumpul tugas. Jadi dari 39 peserta yang kumpul itu hanya 32 yang bisa terbuka filenya, karena settingan berbagi filenya dia setting untuk berbagi file dengan benar. Kalau yang lain mungkin copy linknya tapi belum setting untuk settingan berbagi filenya. Jadi untuk semua, untuk 49 peserta dengan saya di kelas A S3 bentuk 2, 49 ini harus aktif. Terus ketika mengumpulkan tugas, semuanya harus mengumpulkan dengan proses yang benar sehingga filenya bisa terbuka. Terus kerjakan dengan menggunakan prinsip yang jelas. Jadi semua tugas yang sudah saya evaluasi asistensi ini kalian perbaiki, terus dikumpulkan lagi. Itu urutannya adalah yang paling pertama itu sketsanya. Setelah itu gambar kedua adalah hasil maketnya. Baru setelah itu didukung dengan dokumentasi foto-foto kalian sementara mengerjakan sketsa atau sementara mengerjakan maket. Jadi kami yang mau cek itu adalah ide kalian, hasilnya, dan buktinya. Bukti dokumentasi foto kalian sementara bekerja. Oke, seperti itu. Yang paling penting dari tugas S3 bentuk 2 adalah pahami dengan benar prinsip perencanaan arsitekturnya, yaitu ada keseimbangan, ada proporsi, ada skala, ada irama. Itu kalian tolong atur dengan baik. Ada 6 prinsip itu untuk kalian pilih mau yang mana. Kalau memang menggunakan 2 prinsip itu harus jelas terlihat, mulai dari sketsa maupun hasil maketnya. Baik, saya pikir seperti itu. Silahkan kalian perbaiki untuk nanti dikumpulkan lagi untuk saya ambil nilai. Jaga motivasi kalian supaya kerjakan dengan kreatif, kerjakan dengan maksimal. Jangan orang lain yang kerja, sehingga hasil yang kalian kerjakan itu adalah benar-benar menghasilkan nilai yang kalian bangga. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.